Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathanael Haryanja dari kelas 12 MIAPES. Di sini saya akan menceritakan momen-momen sakral detik-detik proklamasi. Peristiwa detik-detik proklamasi diawali dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana berita kekalahan Jepang ini sampai ke telinga Sultan Syahrir melalui siaran radio Amerika. Namun, sebelum proklamasi, serangkaian peristiwa telah terjadi, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno terjadi perdebatan antara kaum golongan muda dan golongan tua, di mana kaum golongan muda mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Tetapi, kaum golongan tua mempertimbangkan hal lain, karena proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di tengah-tengah perdebatan, salah seorang dari kaum golongan muda mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak segera dilaksanakan. Namun, perdebatan antara kaum golongan muda dan golongan tua tidak menemui kesepakatan. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Di sana, mereka kembali mendesak Bung Karno agar secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara di Jakarta, Ahmad Subarjo selaku kaum golongan tua dan Wilkana selaku kaum golongan muda melakukan perundingan. Akhirnya, setelah perundingan selesai, mereka kembali menjemput Bung Karno ke Jakarta dengan jaminan kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan pada malam harinya di rumah Laksamana Maeda. Di sana, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo melakukan perumusan naskah proklamasi secara bersama-sama. Setelah selesai merumuskan proklamasi selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 5 pagi. Akhirnya, para tokoh-tokoh pemuda pada pukul 5 pagi meninggalkan rumah Laksamana Maeda dan segera memutuskan untuk membacakan proklamasi Indonesia di kediaman Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Selanjutnya, para pemuda bergegas untuk menyiapkan peralatan upacara dan mengumpulkan seluruh masyarakat di halaman rumah Soekarno. Sementara Suud menyiapkan tiang bendera dan Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka untuk dikibarkan pada upacara nanti. Lalu, sebelum tepat pukul 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta segera keluar dari rumah mereka dan Bung Karno dan Bung Hatta bersiap-siap untuk membacakan teks proklamasi Indonesia. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat, S. Suhud, dan Trimurti serentak dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Meski berlangsung sederhana, namun momen-momen sakral inilah yang menjadi tanda bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari kejadian ini kita belajar untuk selalu semangat untuk mencapai cita-cita kita, apapun yang kita inginkan, dengan melakukan suatu usaha dalam menggapai cita-cita tersebut. Saya Nathanael Haryanja mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.